Halo teman-teman, tahu nggak sih, saat ini di dunia internasional sedang terjadi transisi energi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih bersih. Selama ini, energi kita sangat tergantung pada energi fosil, seperti minyak, batu bara, yang menghasilkan tingkat polusi yang tinggi. Maka dari itu, banyak negara maju yang beralih menggunakan EBT atau energi baru terbarukan. Indonesia juga nggak mau ketinggalan loh. Salah satu sumber EBT yang menjadi program prioritas riset nasional 2020-2024 adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir skala komersial. Mengapa sih harus PLTN? PLTN menghasilkan emisi karbon yang rendah. Hal ini tentu tidak menimbulkan polusi dan lebih ramah lingkungan. Kemudian, PLTN memerlukan lahan yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit listrik tenaga lain. Dengan bahan bakar yang sedikit, PLTN mampu menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga air, tenaga bayu, dan tenaga surya yang sangat bergantung dengan kondisi alam, PLTN lebih dapat diandalkan di segala kondisi cuaca. Jangan khawatir, PLTN aman loh. Karena setiap proses yang terkait dengan PLTN harus memenuhi 3S. Safety atau aspek keselamatan, security atau aspek keamanan, dan safeguard untuk memastikan pengendalian penggunaan bahan nuklir. Dengan 3S, penggunaan bahan radioaktif yang berisiko dapat dimitigasi. Dalam prioritas riset nasional, Batan bertanggung jawab untuk melakukan studi kelayakan pembangunan PLTN. Nantinya, hasil riset tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Sebenarnya, Indonesia sudah melakukan berbagai persiapan loh. Hasil review dari Lembaga Atom Internasional, 16 dari 19 infrastruktur PLTN fase 1 sudah siap. Kita juga telah berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan 3 reaktor riset dan fasilitas nuklir lainnya. Telah tersedia beberapa peraturan yang mendukung pembangunan PLTN. Indonesia juga telah menguasai teknologi kenukliran yang didukung oleh SDM-SDM lulusan terbaik dari perguruan tinggi. Sejauh ini, Batan telah melakukan survei dan studi kelayakan tapak di berbagai lokasi. Lalu menurut kalian, di mana sih lokasi yang tepat untuk pembangunan PLTN? Saat ini, Batan sedang melakukan studi kelayakan di Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa aspek. Kondisi geologis yang stabil menjadikan Kalimantan Barat relatif aman dari gempa. Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang merupakan bahan bakar nuklir, salah satunya uranium. Selain uranium, Kalimantan Barat juga memiliki potensi sumber daya alam mineral yang melimpah yang dapat menarik investasi. Sayangnya, hingga saat ini, Kalimantan Barat masih mengalami masalah keterbatasan suplai listrik, sehingga menghambat pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembangunan PLTN di Kalimantan Barat, suplai listrik untuk kebutuhan industri menjadi lebih stabil, sehingga mengurangi ketergantungan listrik impor. Selanjutnya, juga dapat mendorong potensi pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan suplai listrik akan menarik investasi pembangunan industri di Kalimantan Barat. Tentunya, hal ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Dan secara nasional akan mendukung pengembangan riset energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ayo dukung Batan untuk menghadirkan energi nuklir yang selamat untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera.